Begini ya, gue tahu. Kalau aku ngomong kau diganggu terus itu. Gini, apa yang aku sampaikan ini ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu hakikat. Kalau kita sudah berhakikat, jangan dipermasalahkan lagi dengan syariat. Woi, apa maksud guru nih? Saya tak paham. Itulah kau belum sampai. Belum sampai. Akhirnya saya betul-betul ngaku bodoh betul depan guru. Guru, saya ini bodoh betul saya ini. Benar. Saya mau cari guru yang betul-betul bisa bimbing saya. Saya ini bodoh. Apa sih makna sampai sebenarnya? Segitu kan? Oh, pakai marah dia. Saya ini kan bodoh. Apa sih sampai di mana? Ada batasnya sampai itu, silakan. Jadi saya pun tak paham gitu nih. Dia pun tak bisa jelaskan. Marah dia emosi dia. Itulah terakhir saya belajar sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita melanjutkan memasuki bab tentang bab salat Jumat babul Jum'ati, bab tentang yang berkaitan dengan Jumat. Nah, Jumat ini namanya tersendiri tersendiri. Padahal hari-hari yang lain itu mengikuti urutan, seperti Yaumul Ahad hari pertama, Yaumul Itsnin hari kedua, Yaumul Tsalatsa hari kemudian Rubu'un Rabu, Khamis Kamis, Jumat lain. Itu sendiri disebutkan. Kenapa disebut Jumat? Nah, ini termasuk salah satu daripada hari yang terbaik. Hari yang terbaik dinamakan Jumat lijtima'in nasi fiha, karena manusia kumpul pada hari itu. Jumat itu kan artinya ijtima', kumpul. Kumpul untuk apa? Salat Jumat. Nah, makanya hari kiamat jatuh hari Jumat, karena berkumpul. Manusia semua dikumpulkan. Itu hikmahnya disebut Jumat, manusia berkumpul. Padahal hari itu hari ke-6. Ya kan? Hari ke-6. Itu Sabtu, tak tahu nama Sabtu, mungkin nama Sab'ah, 7. Itu Jumat beda. Wa kana tusamma fil jahiliyatil urubah. Nah, zaman jahiliyah namanya hari urubah. Urubah itu apa? Idnya orang Arab pada dahulu zaman jahiliyah setiap seminggu sekali. 7 hari sekali. Berarti di hari rayanya Jumat. Sebenarnya kita ni liburnya Jumat. Bukan Yaumul Ahad. Hari Jumat itu hari kita ibadah. Zaman jahiliyah dimuliakan Jumat. Masuk Islam, Jumat dijadikan hari ibadah kita. Makanya ketika katakan wadzarul bai', tinggalkan jual beli, ayo bergegas mendatangi masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebenarnya jujur, hari Jumat itulah hari libur. Karena hari Ahad itu, hari Minggu itu untuk Nasrani.
dia libur, dia ibadah, kita pun libur kan? Tapi hari kita ibadah, dia tak libur. Maaf, kita pun tak libur. Jadi kita ni mengikut ya, cara dia. Kalau mau jujur, sebenarnya kita libur hari Jumaat biar bisa awal-awal turun masjid. Ya, ada waktu dibagi tu. Ada waktu dibagi 6 tahapan. Hari pertama, waktu pertama, kedua sampai ke-6. Nanti ada babnya dia. Hari pertama orang datang seperti berkorban seekor unta. Masuk waktu yang kedua seperti berkorban seekor sapi. Masuk waktu yang ketiga seperti berkorban seekor kambing. Masuk waktu yang keempat seperti berkorban seekor ayam. Kemudian masuk hari yang kelima seperti berkorban burung. Burung ya. Kemudian hari yang keenam, hari ke-6 pula. Waktu yang keenam seperti berkorban sebutir telur. Itu kan dibagi. Ya, dibagi. Makanya di negeri-negeri yang berlaku hukum Islam seperti di Arab Saudi dan sebagainya, mereka libur hari Jumaat. Makanya mereka turun Jumaatnya awal. Kita ni turun Jumaatnya paling cepat jam 11. Itu pun dapat telur. Ya, dapat telur itu. Alhamdulillah. Jadilah. Jadilah, dapat tak dapat. Nanti ada bab ni, bab Jumaat ni. Kita bahas waktu kapan saja nanti. Ya, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini hadis dikeluarkan oleh dua sahabat perawi, dua sahabat, yaitu dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, bersama Abu Hurairah, ya Allah redha kepada keduanya, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sesungguhnya keduanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala a'wadi mimbarih, yaitu beliau berada di atas mimbar. Kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihumul jum'at. Kata Nabi, kenapalah mereka satu kaum itu tidak benar-benar meninggalkan kebiasaan mereka tidak salat Jumat. Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau benar-benar Allah akan tutup hati mereka. Thumma lakunanna minal ghafilin, kemudian mereka betul-betul menjadi orang yang lalai. Ya. Ini hadis ini memerintahkan wajib dan ada ancaman. Ya, perintah wajib dan juga ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada kalimat, ya, Nabi khutbah di atas mimbar. Jadi penyampaian Nabi ini waktu di atas mimbar. Walaupun tidak Jumat, Nabi biasa menyampaikan wasiat-wasiat beliau di atas mimbar. Ya, supaya jamaah sampai ke belakang pun bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelebihan Nabi itu suara beliau kedengaran sampai belakang. Saya nih kok tak pakai mikrofon ni, ibu-ibu di teras belakang tak dengar. Ya, Nabi itu sebanyak aku pun sahabat kedengaran gitu suara Nabi. Tapi Nabi kalaupun duduk di lantai, belakang pun bisa lihat. Padahal Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak rendah, sedang Nabi itu ideal. Ya. Nah, di atas mimbar itu dia punya tangga. Ada darajat mimbar. Darajat itu artinya jenjang. Ya, berapa? Wa kana ala 3 darajah. Yani 3 tangga, anak tangga itu. Ini dibuat, kata ulama, oleh Maimun, ya, seorang Bani Ansar, orang-orang Ansar. Ya, dia yang membuat mimbar tersebut. Kapan? Tahunnya tahun ke-7 Hijrah. Udah 7 tahun Nabi menetap di Madinah, baru masjid itu dibangun mimbar. Sebelumnya Nabi khutbah tak pakai mimbar, berdiri ya. Ya, berdiri saja. Nah, kalau ikut Nabi mimbar, ya buat 3 anak tangga.
3 anak tangga. Ini berapa anak tangga ni? Ha? Kalau buat anak tangga 3 sunnah. Tapi kalau ikut Nabi pakai batang pohon kurma. Kalau mau ikut betul-betul. Maklumlah sekarang ni kan orang ikut Nabi, ikut dah tu. Ikut Nabi. Di batang kurma dia buat 3 anak tangga. Jadi cukup terlambat ya, di masa Nabi terlambat. 7 tahun Nabi menetap di Madinah baru dibuat anak tangga tu. Ya. Ada juga mengatakan tahun ke-8. Ada? Ya, ada mengatakan tahun ke-8. Macam-macam lah dia. Tapi selisihnya tipis lah. Kerana selisih pandangan sahabat yang jelas sudah akhir. Nabi meninggal tahun berapa? 10 Hijriah. 10 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, 10 tahun. Nah, berarti mimbar tu dipakai Nabi 3 atau 2 tahun. Setelah itu baru sahabat memperbaiki dan sebagainya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ada kalimat la yahtimanna Allah ala qulubihim. Nanti Allah akan menutup hati mereka. Apa makna menutup ni? Kata ulama, menutup, mengunci. Tahu ni hati ya, mengunci. Khatamul tab'u. Al-khatmu al-tab'u, mengunci hati tertutup. Tertutup dari apa ni? Yakni ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati mereka bodoh terhadap agama. Maaf, orang meninggalkan Jumat lama-lama jadi jahil. Ya, itu yang kita takutkan. Wal jafa, keras dia punya hati. Ya, wal qaswa, kasar. Itu dimanakan hatinya tertutup. Semakin tak mengerti dengan agama, hatinya kasar dan keras. Nasihat tak masuk. Kata orang Melayu bilang, jangan yang kalah, seri pun tak mau. Kalau ngomong Pak. Ini bahaya, ini penyakit nama ini. Ya, maka jauh. Ini ada ancaman dari Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan di sini, kata Nabi, la yakunanna minal ghafilin, nanti kau termasuk betul-betul orang yang lalai, nanti lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditutup hatinya, ya, mereka menjadi orang-orang yang lalai. Dari usaha yang bermanfaat pun dia tak mau, daripada amal-amal yang baik pun dia tak mau, dan dia pun tidak bisa meninggalkan apa yang bisa membawa mudarat bagi diri dia, itu pun bisa dikerjakannya. Ya, wa iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, ya, daripada tertutupnya hati. Hati-hati ni, wa khatamallahu ala qulubihim. Jadi seperti hati orang kafir. Orang kafir itu hati tertutup kerana tak dapat hidayah. Umat Islam hati-hati yang tak Jumat. Ya, dikhawatirkan nanti menyerempet ke arah sana, lalu meninggalkan agama, tak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini sebutkan hari Jumat adalah yaumul azim, hari yang agung. Ya, ingat ya. Hari Jumat hari yang agung. Banyak pemimpin tapi masing-masing punya kualitas. Hari banyak hari tak sama hari Jumat. Bulan juga begitu, tidak sama dengan bulan Ramadan. Makanya tempat juga begitu, tak sama dengan Mekah. Manusia juga banyak, tak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa beda? Karena kualitas. Ingat ya, kita perlu kualitas, kita tak perlu kuantitas. Ingat perang Badar, 300 lawan 1000, bisa menang 300. Kenapa? Yang 300 berkualitas. Allah tak perlu jumlah, kata Allah. Allah minta kualitas. Ya, kualitas. Jadi hari Jumat kualitasnya tinggi. Wa kana yu'azzimu hatta fil jahiliyah, dan dia diagungkan pun juga zaman jahiliyah, masuk diagungkan dia. Sampai orang jahiliyah nyebutnya hari Urubah tadi itu. Hari Id mereka, hari bergembira. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada hadis Nabi. Ini mengenai Jumat ya, saya sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat. Kata Nabi, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul Jumat. Hari yang baik adalah hari yang terbit matahari, yaitu terjadi pada hari Jumat.
Dari terbit matahari sampai terbenam matahari tak bisa lawan dengan hari Jumaat. Ya. Kenapa demikian? Nah, dikatakan Nabi ya. Khuliqa Adama, ya, khuliqa Adama. Nabi Adam diciptakan hari itulah dia. Ya, Nabi Adam diciptakan hari Jumaat. Wa dakhala jannata, dan juga Nabi Adam berada dalam surga, masuk surga pun hari Jumaat. Setelah diciptakan Nabi Adam, masukkan dalam surga. Masuk surga pun hari Jumaat. Wa fi akhraja minha, dan hari Jumaat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ya, kita pun jadi juga begitu. Ada hal yang baik bisa dapat surga, dan juga maaf hari Jumaat juga kalau kita berbuat tak baik, kita bisa dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu dengan hikmah. Ya, tak bisa disalahkan. Walaupun dia salah. Menurut dia salah. Kenapa? Makan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia makan. Tapi kesalahan itu menjadi hikmah bagi kita ini. Apa sebab? Dengan begitu dikeluarkanlah dari surga. Tinggal di dunia beranak pinak. Kalau tetap di surga tak bisa dapat anak. Ingat ya, di surga nanti kita tak punya anak. Anak kita segitu. Walaupun bidadari banyak, walaupun kumpul sama istri, maaf, tambah lagi kumpul bidadari, tak punya. Jangan pakai alat kontrasepsi kita ada. Anak yang ada di dunia ini, itulah yang menemani kita. Berapa jumlahnya? Makanya anak jangan satu, sedikit betul. Miskin kita nanti di sana. Kan? Kalau anak banyak kan enak kumpul sana. Penting kita pendidik agama. Insya Allah. Jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan saleh. Jadi kesalahan Nabi Adam alaihissalam dengan istri Siti Hawa melakukan kesalahan itu, dikeluarkanlah dari surga. Alhamdulillah. Beranak pinak dapatlah kita nih. Kalau Nabi Adam tak keluar dari surga, ada kita nih. Subuh ini tak kumpul. Subuh ini kita tak kumpul. Ya. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumin jum'atin. Tidaklah akan datang hari kiamat kecuali juga terjadi pada hari Jumat. Inilah dia. Banyak kelebihannya ini hari Jumat nih. Kenapa dia bukan? Ini tadi alasan-alasannya. Wa sumiyal Jum'atu lijtima'in nasi fihi. Nah, dikatakan Jumat tadi karena betul manusia berkumpul pada hari Jumat. Ya, wa huwa Idul Islami usbu'i mutakarrirun wa fihi sa'atun yustajabu fiha du'a. Jadi ini termasuk hari Idnya orang Islam. Ya, Jumat hari Id. Bahagianya kita. Kenapa? Ibadah, fokus ibadah. Sebenarnya hari raya. Banyak-banyak ibadah hari Jumat hari raya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang setiap 7 hari sekali. Wa fi sa'atun yustajabu fiha du'a, dan pada waktu itu hari Jumat itu doa kita diijabah. Jemaah, hari Jumat hari yang maha doa diijabah. Saya sampaikan, jangan sia-siakan waktu hari Jumat. Ya, fokuskan ibadah. Kapan? Nah, untuk laki-laki yang datang hari Jumat itu mimbar. Ya, khatib itu kan ada duduk di mimbar antara dua khutbah. Khutbah pertama dia menyampaikan, kemudian duduk sebentar. Duduk itu sependek waktunya. Kadarnya orang membaca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah kadarnya itu. Kadarnya khatib duduk di antara dua mimbar, kadarnya lamanya seperti orang membaca suratul Ikhlas. Singkat betul. Dan itu kata ulama, ya, adalah waktu ijabah yang dikatakan Nabi SAW. Kan ada mubaligh tuh yang berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jawab dulu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian doa.
Nah, kita walaupun mubaligh masuk salawat yang kedua, kita fokus doa. Minta sama Allah. Doanya singkat dan padat. Carilah doa yang singkat dan padat. Apa kira doa itu? Jamaah lebih tahu. Apa benar artinya boleh? Yang penting berkaitan dengan iman, dengan takwa, kena mahal. Ataupun satu saat yang diperlukan. Ya sangat mendesak sekali, boleh doa. Pokoknya singkat, padat. Salawat yang ketiga dari mubaligh, baru kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jawab salawat, dapat doa, tutup salawat lagi. Jadi jangan lewatkan itu untuk bapak-bapaknya, laki-laki yang turun salat Jumat. Jangan diam. Ya, jangan diam, sayang tuh waktu makan. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu masuk. Laki-laki perempuan. Kapan tuh? Cuma agak panjang, cuma dianjurkan banyak. Apa itu? Setelah salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Hari Jumat. Nah, jadi setelah salat asar banyak-banyak doa. Jam 5 doa. Sebelum terbenam matahari doa lagi. Nah, mudah-mudahan dengan banyak berdoa ketemu dengan waktu ijabah. Nah, ini jelas sekali hadisnya banyak ya. Hari Jumat adalah waktu diijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suku Nabi SAW mengkhususkan bahwasanya harus hadir pada 2 khutbah. Kok dapat? Datang itu dapat dengan 2 khutbah. Jangan datang khutbah yang kedua baru datang. Kalau berdiri di belakang dia. Saya nanti itu mantaplah di belakang. Berdiri lagi di belakang. Memang sengaja datang khutbah kedua. Ada beberapa kata biar terlambat daripada tidak sama sekali. Itulah susah pepatah ini. Terkadang saya tak suka pepatah ini. Sudah kebiasaan, kapan kita berubah? Nah, Nabi ngajarkan seluruh awal, lebih awal, lebih baik. Nabi bilang kau dapat 2 khutbah dapat. Karena ciri khas Jumat ya khutbah, ya. Dan juga salat, dapat 2 khutbah dan juga salat. Wahdharun minat tasahul. Kata Nabi, hati-hati dari menyepelekannya. Nabi tak suka kalau kita meremehkan Jumat itu datang akhir. Kalau khatib akhir. Kalau khatib akhir. Bila perlu pas adzan khatib muncul. Cuma pengurus masjid tak siap. Pengurus masjid bimbang. Padahal saya dapat tahu telepon, saya datang ke terlambat, saya bilang tapi saya datang insyaAllah. Jangan bimbang. Ayolah, Ustaz. Tapi ada urus masjid yang saya tak telepon. Ya, gelisah. Saya suruh, kata dia bilang. Jalan Seraya. Saya suruh Pak Haji apa tu. Balik ke rumah, kata dia. Ambil buku tekor Pak, kata dia. Pekerja lah. Ambil buku tekor bahasa Islam. Begitu dia datang, saya pun datang. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bawa balik ngambil khutbah. Itu kebanyakan pengurus tak siap, bimbang. Kalau ikut sunnah Nabi, akhir. Tapi kalau di Arab Saudi, masih ikut. Ya, dia pakai mobil, datang, belum ada, tak keluar dari mobilnya, di mobilnya. Begitu ada, boleh masuk. Sampai ikut sunnah Nabi begitu deh. Dia udah sampai ke masjid itu, tapi dalam mobil tak keluar. Begitu adzan, keluar mobil boleh masuk. Kepingin nak ikut sunnah Nabi SAW. Pokok dia nak atas ya. Kalau kita saya datang pakai mobil, masih di mobil, dah dia omong itu, Ustaz tak masuk tu. Jadi sunnahnya tu Nabi akhir. Bahkan Nabi masuk ke masjid di atas mimbar, beri salam, baru adzan. Duk masa Nabi gitu adzan sekali. Ya adzan sekali. Nah, siapa yang menyepelekan, dijelaskan oleh Nabi SAW, itu sebabnya kehinaan. Siapa yang menyepelekan Jumat, sebab mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa ditutup hatinya. Jadi
Jumat bagaimana hukumnya? Betul ulama fardu ain. Ya, fardu ain berjamaah. Ingat tuh, fardu ain berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang wajib mendirikan Jumat. Kalau kakaknya sudah cukup. Sini berapa kakak nih di kampung ini? Oh, lebih dari 40 orang yang dewasanya wajib mendirikan Jumat. Tapi yang hadir tak sampai. Wajib Jumat, setelah Jumat diada zuhur 2 kali. Sampai nanti di kampung itu orang datang ke masjid pas 40 baru cukup Jumatnya, tak perlu ada. Yang nanti kita bahas sepanjang lebar. Ini sekilas dulu ya. Jadi dia fardu ain berjamaah, wala tajibu 'ala nisa, perempuan tak wajib. Ibu-ibu alhamdulillah untuk Jumat tidak ditekankan, tapi kalau mau datang boleh. Ya, mau datang boleh. Di Pontianak ini yang Jumatnya perempuan ikut itu menjadi. Siapa yang mau ikut Jumat boleh. Tapi ingat, tidak diwajibkan. Hukumnya mubah. Bagaimana zuhurnya? Zuhurnya gugur. Ibu-ibu kalau ikut salat Jumat, sah Jumatnya, zuhurnya gugur. Ya, tak perlu lagi salat zuhur. Apalagi Masjid Haram juga, ada tak perempuan Jumat? Banyak perempuan salat Jumat. Ya, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Jadi memang diperbolehkan. Tapi tak wajib, karena pertimbangannya banyak. Apalagi yang punya anak kecil, aduh susah. Ya, jadi perempuan bebas. Mau turun ke masjid boleh, tak turun ke masjid pun tidak tercela. Laki-laki jangan. Ingat tadi ancaman itu dari Nabi SAW. Wala alala, dan tidak wajib juga wala alal musafir. Ya, musafir tak wajib. Saya pergi ke Sambas hari Kamis. Jamaah yang pergi ke Sambas ni kan. Jadi dah. Jadi ibu kita berada ke Sambas hari ini, ziarah, silaturahim dan sebagainya. Pergi ke Sambas hari Kamis, besok Jumat, Sabtu kembali, musafir lah tu. Karena tidak lebih dari 3 hari. Bagaimana Jumat tak wajib? Mau datang boleh, tidak pun tak masalah. Ya, saya pergi ke Sambas hari Kamis, hari Jumatnya terserah saya mau pilih. Mau Jumat berjamaah boleh, tidak pun tak masalah. Karena musafir tidak wajib. Demikian juga hamba saya. Hamba saya tak ada lagi sekarang. Ya, perbudakan sudah dihapuskan. Dengan sedikitnya hilang. Datangnya Islam. Perlahan habis sudah. Siapa lagi? Yang tak wajib Jumat? Orang sakit. Kalau marid, orang yang sakit tak wajib dia Jumat. Sakit-sakit yang berat lah, yang tak mungkin datang ke masjid. Tapi kok flu biasa sih? Datang lah. Ya. Ada batuk-batuk kecil tak masalah. Yang penting kan udah ada COVID lagi ni kan? Tak ada kira. Ya. Maklumlah tu musim COVID itu batuk pun dicurigai lah. Begitu batuk sekali orang pandang mama, orang pandang. Sekarang batuk dah agak aman. Batuk kecil sedikit, silakan datang. Kalau jadi batuknya udah agak berantai, rutin, menyambung, janganlah turun ke masjid. Cukup gantikan salat zuhur. Nah, semuanya ini kata ulama, waktunya kapan? Kapan waktunya? Waktunya adalah waktu zuhur. Waktu zuhur pelaksanaannya. Kalau seandainya tidak mulai jam 12, jam 12.30 boleh tak? Boleh. Jam 1 boleh. Ada di kampung orang tu bekerja. Ya, dia siap tak siapnya jam 2. Kena perusahaan atur begitu. Kami ini kepingin Jumat Pak Ustaz, tapi jamaah ini bisa siap jam 2. Kena jam 1 baru dapat izin. Jam 2 lah salat Jumat. Yang penting waktu zuhur. Tergantung keadaan, dia keadaan. Kalau memang semua dua, ya mau dua, yang penting berjamaah. Wajib dirikan Jumat. Kemudian, wal munkiru wujubul Jumat kafir. Yang mengingkari kewajiban Jumat kafir, keluar dari Islam. Tapi orang Islam yang keluar dari Islam karena menganggap Jumat tak wajib. Tanya dia,
Ini maaf, Jumat tak turun ada. Kaji ilmunya, ilmu tasawuf. Kasihan tasawuf jadi korban. Kena ulah-ulah orang yang tak jelas ni. Padahal tasawuf itu bagus. Ilmunya Rasulullah SAW. Semakin kenal Allah, ibadah semakin kuat, semakin banyak. Ini tidak, udah kenal Allah, Jumat pun tak turun. Yang 5 waktu Jumat pun tak turun. Jadi saya tanya, kok saya seandainya saya ini qadhi, hakim dalam hukum Islam. Kok seandainya ini Indonesia hukum Islam, saya hakim menentukan hukum terhadap orang ini. Saya tanya dia, kenapa kau tak salat? Oh, salat tak wajib, kata dia. Dah, ini orang kafir karena sudah menentang hukum Allah. Bagaimana hukumannya? Pancung. Dipancung, tak ada dimandikan dan ditanam, tidak boleh di kuburan orang Islam. Ya, tidak disalahkan. Pokoknya hina lah udah. Hina betul. Jadi hukum Islam tak main-main. Ya. Jadi siapa yang mengaku sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, konsekuen. Kenapa? Ini tidak hanya dunia, berlaku di alam kubur, berlaku sampai ke akhirat. Maka hati-hati belajar ilmu, harus jelas gurunya siapa. Ini guru tak jelas, membolehkan tak salah Jumat. Kita ni siapa lagi nak kita contoh kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengancam betul, yang menyepelekan Jumat hina dia, hatinya tertutup dia. Kan bahaya. Jadi tadi tolong, ya, anak menantu handai tolan, kau dapat guru yang tak jelas ngajar begini, tinggalkan. Itu bukan tasawuf, itu tasawuf namanya. Nah, tidak ada ilmu tasawuf aja begitu. Ilmu tasawuf indah betul. Semakin kau kenal Allah, ibadah semakin banyak. Saya pernah sampaikan, Imam Ahmad bin Hanbal itu kenapa bisa salat malam 200 rakaat? Karena dia cinta sama Allah, dia kenal Allah. Ini dia tasawuf sufi. Semakin kenal Allah, jangankan yang fardu, yang sunnahnya banyak. Ini masa kenal Allah tak salat. Ya. Jadi saya dah dapat nih orang salat Jumat duduk di rumah dia. Duduk di rumah. Sore-sore datang tamu rumah dia. Murid-murid lah tu. Yang aku murid tu, kau belajar sama siapa? Saya tu. Pergilah ke rumah. Ada Jumat tu. Pada asal datang muridnya. Jumat guru tak salat. Tanya sama gurunya, apa guru tak salat? Salat di Makkah gitu. Salat di Makkah. Jam apa di Makkah? Ya, Jumat di Makkah jam apa? Jumat di Pontianak jam berapa? Kalau pada seorang wali pergi Jumat menurut waktu Mekah, bukan waktu Pontianak. Jadi banyak kebohongannya. Yang jelas ini orang, maaf, bertuhan dengan hawa nafsu dan syaitan. Itulah guru dia. Dia kurang-kurang datang, hantar rokok banyak. Rokok dengan aspat, kopi 1 teko. Sambil ngomong, kopi. Oh, dia mewaikan zat sifat Allah. Oh, biasa. Ngomong tahan berjam-jam, masuk maghrib. Maghrib pun tak salat. Kuda kubu tak salat, mungkin gimana? Ya. Maaf, ada peribahasa yang agak tak bagus dengar. Kalau guru kencing berdiri, semakin bawah semakin hancur dia. Kena figur tadi. Figur itu menentukan. Makanya kata Nabi, 3 ikutan kita. Allah, Rasul, orang saleh. Kita baca itu dalam tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus thayyibatu lillah. Kebaikan semua datang dari Allah. Kalau ikut Allah. Yang kedua, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Sejahtera bagi Nabi. Apa sebab? Rahmat kepada dia, dia bawa kebaikan seluruh alam.
Yang ketiga, assalamualaikum wa ala ibadillahis. Orang saleh itulah sekarang kita ikut, yang betul-betul ikut Nabi, ikut Allah. Luar dari itu jangan. Kuncinya Al-Quran, hadis. Orang saleh pasti ikut Al-Quran, pasti ikut hadis. Itu guru yang betul. Ya. Saya bersyukur, benar. Saya suka ilmu tasawuf ini, senang saya. Tapi saya sempat juga tergelincir. Tapi saya dibimbing Allah, ketemu dengan guru yang benar. Kalau tidak, nasib sama juga. Ya. Kayak benar. Guru itu tak salah. Ngomong-ngomong sampai maghrib. Saya dibawa kawan. Waktu itu umur saya 26. Kepengen belajar tasawuf. Ajar dia umur 26. Ya, masih muda belia, kepengen tahunya tinggi. Kalau salah guru, kita sangka benar. Maghrib masih ngomong. Saya tegur dia. Guru, kita panggil guru lah. Ya kita mau tak paham juga. Guru, maghrib dah nih. Tak punya jamaah kita nih. Biarlah guru. Ini belum selesai penyampaian. Sampai ini ngomong. Oke. Lalu kata dia, nyamperin lalu sambung cerita gitu. Saya tengok ini setengah 7 dah nih. Jam 6.30. Bisa setengah jam lagi, bisa tegur lagi. Guru, setengah jam lewat ini. Begini ya, gue tahu. Kalau aku ngomong kau ganggu terus itu. Gini, apa yang aku sampaikan ini ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu hakikat. Kalau kita sudah berhakikat, jangan dipermasalahkan lagi dengan syariat. Woi, apa maksud guru ini? Saya tak paham. Itulah kau belum sampai. Belum sampai. Akhirnya saya betul-betul ngaku bodoh betul depan guru. Guru, saya ini bodoh betul saya ini. Benar. Saya mau cari guru yang betul-betul bisa bimbing saya. Saya ini bodoh. Apa sih makna sampai sebenarnya? Segitu kan? Makin marah dia. Saya ini kan bodoh. Apa sih sampai di mana? Ada batasnya sampai itu sudah. Jadi saya pun tak paham gitu nih. Dia pun tak bisa jelaskan. Marah dia emosi dia. Itulah terakhir saya belajar sama dia. Jadi hati-hati ya, yang muda belia, keinginan tahunya tinggi, minta sama Allah, minta sama Allah dan salat. Ya Allah, saya ingin kenal Engkau ya Allah, tapi bimbinglah kepada guru yang benar, bukan guru yang menyesatkan saya ya Allah. Minta bimbing, cari orang yang saleh tadi. Allah, Nabi, orang yang saleh. Orang yang saleh pasti ikut Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya sekali cukup, mudah-mudahan dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.